Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Ciri-ciri dari fluida dinamis adalah: yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Artinya kompresibel itu kalau ditekan dia berubah bentuknya dari cair menjadi gas. Berarti kalau tidak kompresibel artinya fluida dianggap tidak berubah bentuknya. Kemudian yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan, walaupun ada gerakan materi tidak mempunyai kekentalan. Karena tidak ada kekentalan, maka dianggap kecepatan di berbagai titik itu sama. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu tetap tak bergantung waktu. Artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer atau berlapis. Ini ciri-ciri fluida dinamis yang berkaitan dengan pembahasan kita. Berikutnya kita lihat besaran besar dalam fluida dinamis yang kita pelajari. Pertama adalah debit alir dengan simbol Q, yaitu jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau kalau dilihat formulasinya, Q sama dengan V dibagi dengan T, volume dibagi dengan waktu. Secara dimensi kita lihat, volume itu adalah luas alas kali tinggi. Tinggi itu besaran panjang, bisa jarak, bisa ketinggian, bisa kedalaman, dan sebagainya. Sehingga volume itu sama dengan luas alas kali dengan jaraknya, di mana S itu adalah V dikalikan dengan T. V itu kecepatan dikalikan dengan waktu. Sehingga kita lihat Q sama dengan V dibagi dengan T, V-nya atau volumenya diganti dengan A dikalikan dengan S, S-nya sama dengan kita ganti dengan V dikalikan dengan T, maka T-nya bisa dicoret di sini, maka Q menjadi A dikalikan dengan V, luas alas dikalikan dengan kecepatan. Nah, ini ada dua V. V besar itu untuk volume dan V kecil untuk velocity atau kecepatan. Q adalah debit alir, satuannya meter kubik per sekon. A luas penampang, satuannya meter persegi. V laju aliran fluida, satuannya meter per sekon. V besar adalah volume, satuannya meter kubik. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, sebuah kolam renang berukuran 1,5 meter kali 0,6 meter kali 20 meter. Setelah dibuang airnya, kemudian diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya 10 cm persegi. Jika kelajuan air yang keluar dari pompa 10 meter per sekon, kolam akan penuh dalam waktu berapa menit? Kita lihat yang diketahui volumenya adalah 1,5 kali 0,6 kali 20 meter kubik. Ya, ini berarti coba lihat
1,5 kali 12 sama dengan 18 meter kubik. Kemudian A-nya luas penampang kerannya, luas penampang pipanya 10 cm persegi, kita jadikan meter persegi, 10 pangkat min 4 meter persegi, atau sama dengan 10 min 3 meter persegi. Kemudian V-nya adalah 10 meter per sekon. Maka Q adalah A dikalikan dengan V. A-nya adalah 10 pangkat min 3, V-nya adalah 10, maka 10 pangkat min 2 meter kubik per sekon. Yang ditanya adalah waktu. Waktu adalah volume dibagi dengan Q, karena Q adalah volume dibagi dengan T. Volumenya adalah 10, volumenya 18 meter kubik per Q-nya adalah 10 pangkat min 2. Ini satuannya sekon, sehingga naik ke atas jadi 1800 sekon. Kalau kita jadikan menit dibagi 60, jadi sama dengan 30 menit ya. Isinya 30 menit. Berikutnya contoh soal nomor 2. Sebuah pipa besar mempunyai luas penampang 6 cm persegi. Nomor 2, A 6 cm persegi atau 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ujungnya mempunyai keran dengan luas penampang 2 cm persegi. Berarti ini A1, ini A2. 2 cm persegi. 2 kali pangkat min 4 meter persegi. Kecepatan zat cair yang mengalir pada pipa yang besar 0,2 meter per sekon. V1 sama dengan 0,2 meter per sekon. Dalam waktu 10 menit, T 10 menit, zat cair yang keluar dari keran adalah yang ditanya volumenya. Kita lihat debit alirnya Q, kita pakai A1 V1 yang lengkap datanya. A1 nya 6 kali 10 pangkat min 4, V1 nya 0,2, berarti di sini 1,2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon, itu Q-nya. Maka volume sama dengan Q dikalikan dengan T. Q-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 4, T-nya 10 menit 600 detik. Sep 10 menit 100 detik, maka ini coret menjadi min 2, kemudian 6 kali 1,2 7,2, 10 pangkat min 2 meter kubik. Kalau dijadikan liter kalikan 1000, 7,2 kali 10 pangkat min 2 kali pangkat 3 liter. Jadi ini coret, ini jadi pangkat 1, 72 liter.
isinya 72 liter. Ya. Berikutnya kita lihat persamaan kontinuitas. Air yang mengalir di dalam pipa dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik, atau jika ditinjau dua tempat, maka seperti ini, debit alir di tempat pertama sama dengan debit aliran di tempat yang kedua, atau ini adalah debit alir di tempat yang pertama, ini di tempat yang kedua. Yang berbeda adalah luas penampangnya. Ini A1, ini penampang A2 ya. Sehingga menjadi A1 dikalikan dengan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Kalau dibuat perbandingan menjadi perbanding terbalik. V1 dibagi dengan V2 sama dengan A2 berbanding dengan A1. Kalau menggunakan diameter, maka perbandingannya kuadrat. V1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat sama dengan D2 per D2 per D1 kuadrat. R-nya itu jari-jari, D-nya diameter. Karena A itu adalah VR kuadrat. Ya, kita lihat contoh soalnya. Air yang mengalir dalam sebuah pipa yang berdiameter 6 cm berkecepatan 1,5 meter per detik. Berapa kecepatan air dalam pipa yang berpenampang dengan diameter 3 jika pipa ini dihubungkan dengan pipa pertama? Berarti di sini D1 adalah 6 cm, V1 1,5 meter per sekon. D2 adalah 3 cm, maka yang ditanya V2. Oke, perbandingannya ingat kalau pakai diameter berbanding kuadrat. V1 banding V2 sama dengan kebalik ya, D2 per D1 kuadrat. V1 nya adalah 1,5, V2 yang dicari, D2 nya adalah 3, D1 nya 6 kuadrat. Ini coret 1 per 2, jadi 1,5 per V2 dengan 1/4, maka V2 1,5 kali 4 jadi 6 meter per second. Jawabnya yang E. Nomor berikutnya, nomor 6. Air mengalir melalui pipa mendata dengan luas penampang pada masing-masing ujungnya 200 mm persegi dan 100. Di sini A1 200 mm persegi, A2 100 mm persegi. Bila air mengalir dalam penampang besar dengan kecepatan, berarti V1 2 meter per sekon, maka V2 nya berapa? Jadi untuk persamaan kontinuitas ini adalah perbandingan, maka tidak usah mengkonversi satuannya. Yang penting satuannya sudah sama. A itu satuannya sama mm persegi, V nya sama meter per sekon. Berarti V1 per V2 sama dengan balik A2 per A1. V1 nya 2, V2 nya dicari, A2 nya 100, A1 nya 200. Coret, jadi V2 adalah 4 meter per sekon. Isinya ya. Oke. Berikutnya anak sekalian, kita lihat hukum Bernoulli. Kita lihat nampaknya seperti ini. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kepada hukum kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Kita lihat. Ini hukum
kekekalan energinya, EP ditambah EK sama dengan tetap. Kemudian ini hukum kekekalan energi per satuan volumenya sesuai dengan dasar dari penemuan Bernoulli. Kemudian kalau kita masukkan masing-masing kepersamaan EP dan EK-nya, bahwa EP sama dengan MGH, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ini EP-nya, energi potensialnya, ini energi kinetiknya. Kita tahu bahwa M adalah massa jenis dikalikan dengan volume, Rho kalikan V, ini M. Ya. Sehingga MGH menjadi Rho V GH, setengah MV kuadrat menjadi setengah Rho V kuadrat. Ini volumenya kita coret menjadi ya, Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat sama dengan tetap. Nah, ini yang menjadi dasar penemuan Bernoulli. Sehingga kita lihat hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal dan incompressible, jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volumenya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Jadi seperti ini, Rho EP ditambah dengan Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat sama dengan tetap. Sehingga kalau ada dua keadaan tempatnya menjadi V1 ditambah Rho GH1 sama dengan setengah Rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Kalau bentuk lainnya adalah V1 dikurang V2 sama dengan Rho GH H2 dikurang H1 setengah Rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Atau bisa juga menjadi V1 dikurang V2 sama dengan Rho G delta H ditambah setengah Rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kita lihat contohnya. Oke. Air mengalir melalui sebuah pipa mendatar yang luas penampangnya berbeda. Luas penampang pertama itu adalah X8 cm persegi. Berarti di sini AX 8 cm persegi. Dengan kecepatannya berarti di sini VX 3 cm persegi. Kita jadikan meter berarti 10-2 meter per sekon. Kemudian dengan kecepatan air 3 cm per sekon, beda tekanan antara X dan Y jika luas penampang Y-nya berarti AY sini. AY-nya 2 cm persegi. Maka kita cari VY-nya. Oke. Nah, anak sekalian, pada soal ini pipa mendatar ya. Pipa mendatar berarti delta H-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari VY kita menggunakan persamaan kontinuitas. AX per AY sama dengan balik VY per VX. AX-nya adalah 8, AY-nya adalah 2, VY-nya adalah yang dicari, VX-nya 3 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Ini coret jadi 4 kali 3, jadi VY adalah 12 10 pangkat min 2 meter per sekon. Oke, VY-nya sudah ketemu, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan V1 dikurang V2 sama dengan setengah Rho PY kuadrat dikurang VX kuadrat. Berarti di sini PX min VY boleh setengah
A itu 1000 ininya massa jenisnya, VY nya dari 12, 10 min 2 kuadrat min 3, 10 min 2 kuadrat. Jadi sama dengan 500 144 10 pangkat min 4 dikurang 9 pangkat min 4. Kemudian kita lihat 500 10 pangkat min 4 nya keluar, tinggal 144 dikurang 9, maka di sini jadi 5 10 pangkat min 2 dikali 135 ya, 135 144 kurang 9, maka 135 dikalikan 5 dapatnya 675 10 pangkat min 2 atau 6,75 Pascal. 6,75 Pascal. Berarti isinya yang B. Ya. Berikutnya kita lihat contoh nomor 10. Dalam suatu pipa ada air mengalir di suatu tempat, laju air adalah 3 meter per sekon. Berarti sini lajunya V, ini V1 lah, satu tempat ya. Sedangkan di tempat lain yang terletak 1 meter lebih tinggi, berarti ini delta H-nya 1 meter. Laju airnya V2-nya 4 meter per sekon. Berapakah tekanan air di tempat yang tinggi bila tekanan air di tempat yang rendah? 2 kali pangkat 4 Pascal. Berarti P1-nya 2 10 pangkat 4 Pascal. Berapa P2-nya? Nah, ini yang ditanya. Nah, kita lihat berarti ini delta H-nya ada. Ingat air itu rho-nya 1000 kg meter kubik ya. Berarti kita lengkap menggunakan P1 min V2 rho G delta H setengah rho P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Masukkan angkanya 1000 kali 10 kali 1 setengah kali 1000 kali V2 nya 4, 16 dikurang 9 tidak kuadrat, sehingga menjadi sama dengan 10.000 10 pangkat 4 ditambah 500 dikali 16 kurang 9 7. Jadi 10.000 ditambah 3.500. Maka V1 dikurang V2 sama dengan 10.000 ditambah 3.500, jadi 13.500 Pascal. Maka P2 adalah P1 dikurang 13.500. E1 nya adalah 20.000. 2 kali 4 20.000 dikurang 13.500, berarti sekitar 6.500. 6.500 berarti 6,5 10 pangkat 3 Pascal.
berarti isinya yang A. Nah, anak sekalian, berikutnya kita lihat, mari berlatih soalnya. Ya, perhatikan, silakan ini soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan di pause videonya, kerjakan soalnya. Ini berikut nomor 3 dan nomor 4. Silakan di pause kembali videonya dan dikerjakan soalnya. Berikut adalah nomor 5. Ya. Silakan di pause kembali dan dikerjakan soalnya. Semoga kalian dapat mengerjakan soalnya dengan mudah dan sukses semua buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.